Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kali ini aku mau ngelanjutin video tutorial kita tentang JavaScript, dan di video ini kita mau ngebahas tentang JavaScript output. Nah, sesuai artinya output itu adalah keluaran, yaitu kita memakai JavaScript untuk menampilkan data di halaman website kita. Oke, nggak usah lama-lama, aku udah bikin slide, cuma satu slide aja sih sebenarnya. Nah, ini dia cara menampilkan data dengan JavaScript. Nah, ada beberapa cara, yaitu yang pertama menampilkan data di elemen HTML. Jadi, kalau teman-teman ingat, elemen HTML itu kayak p, paragraf, kayak div, dan lainnya. Nah, itu kita bisa naruh data ke dalam elemen-elemen itu. Terus yang kedua, menampilkan data di dalam dokumen atau file. Ini nggak harus di elemen HTML. Maksudnya ketika kita memakai cara ini, data yang kita keluarkan atau tampilkan di website nggak akan menempati suatu elemen HTML, tapi dia langsung naruh tanpa adanya elemen HTML. Mungkin bisa lebih jelas kalau langsung di prakteknya nanti ya. Kita lanjut dulu. Terus di JavaScript bisa juga menampilkan data pakai alert. Nanti kita lihat alert itu apa. Terus bisa juga menampilkan data di console browser. Nah, console browser ini yang paling sering programmer pakai untuk mencari bug atau debugging, istilahnya mencari error gitu buat benerinnya. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja coba di Visual Studio Code. Yang pertama kita mau coba menampilkan data di elemen HTML ya. Aku udah punya suatu file HTML, namanya di sini biasalah ya. Struktur HTML5 biasa, tapi aku udah tambah p id test. Terus aku mau tambah lagi script di sini untuk JavaScriptnya. Jadi aku pakai nggak pakai yang apa sih, manggil file gitu, tapi di dalam satu file aja. Oke, langsung aja. Yang pertama kita coba ya. Oh ya, sebelum kita coba aku liatin dulu hasilnya. Ini masih kosong banget. Jadi kita coba, ini kan kosong nih, tes, nggak ada apa-apa. Kita coba panggil dengan cara yang pertama menampilkan data di elemen HTML. Nah, caranya itu kita bisa pakai dokumen get element by id, terus kita kasih dia tes inner HTML. Ini teks yang aku kasih, save. Nah, teman-teman nggak perlu bingungin ini dulu, kita nggak usah fokus ke sini. Jadi yang perlu kita fokusin itu gimana cara mengoutputkan data ke dalam website kita. Jadi ini di skip aja dulu karena aku rencana bakal ngebikin materi tentang ini, yaitu mengakses elemen HTML dengan JavaScript di video selanjutnya. Oke, jadi dengan begini maksudnya aku nyari elemen HTML yang punya ID namanya tes, akan diisi dengan ini. Nah, kalau misalnya masih kosong, dia akan ngisi dengan ini. Jika ada sesuatu di dalamnya, maka yang sesuatu itu akan dihapus, diganti dengan ini. Oke, langsung ya, aku contohin ini kosong aja dulu, save dan refresh. Tuh, ini teks yang aku kasih. Ini mungkin teman-teman nganggap konyol banget. Kenapa harus capek-capek pakai JavaScript di sini? Dokumen get element test inner HTML, ini teks yang aku kasih. Padahal di sini bisa langsung aja. Ini aku komenin dulu, save, kosong. Oh iya, aku mau gedein dulu biar teman-teman yang nonton pakai HP ngeliat ya. Nah, ini kan tanpa HTML kita juga tanpa JavaScript kita bisa juga nih. Ini teks yang aku kasih, save dan refresh. Tuh, ngapain harus capek-capek pakai JavaScript? Ya, sebenarnya emang konyol sih contohnya, tapi kan kita maksudnya mau belajar JavaScript ini membuat website yang interaktif. Ini merupakan contoh dasar aja. Nanti aku lanjutin ke yang interaktifnya kayak mana. Jadi sementara ikutin aja dulu. Refresh, kosong, aku uncomment lagi supaya dia ada ini teks yang aku kasih.
Oke, sementara teman-teman ikutin aja dulu ya. Berarti cara pertama, cara pertama ini udah sukses, kita menampilkan data di elemen HTML. Jadi aku kasih komenin aja ya. Menampilkan, copy paste aja deh biar cepat. Nah, ini cara pertama, aku komenin aja. Terus kita lanjut cara kedua. Cara kedua itu aku copy paste lagi. Oh iya, sebelum kita masuk ke cara kedua, kita lihat begini teman-teman, aku komenin lagi, kita refresh. Ini teks yang aku kasih, ini sesuai yang kita isi dengan JavaScript. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngelihat ini gimana bentuknya, teman-teman bisa ke browser, klik kanan, inspect element. Nah, teman-teman cari nih, di sini nih, sebelah kanan aku gedein ya. Ada namanya P, ini yang aku bikin di sini, PID test. PID test, ini teks yang aku kasih. Jadi sebenarnya inner HTML itu akan mengisi ke tengah sesuai yang aku bilang tadi ya, terbukti. Jadi ini teks yang aku kasih ada di dalam PID test, buka, tutup P. Jadi inner HTML itu cara kerjanya begitu, menyisipkan teks yang kita masukkan ke dalam elemen yang kita tuju. Oke. Itu untuk inner HTML. Yang kedua, ini aku komenin dulu, aku refresh, udah kembali seperti semula. Kita lihat nih PID test, nggak ada apa-apa di tengahnya. Oke, yang kedua menampilkan data sebagai di dalam dokumen. Jadi ini data di dalam dokumen, nggak pakai ini elemen HTML. Contohnya, caranya, sintaksnya langsung aja dokumen write. Apa rate-nya ini yang baru pakai dokumen write. Nah, ketika aku save dan refresh, tuh muncul ini yang baru aku pakai dokumen write. Kita lihat ya di sini. Tuh. Jadi perbedaannya teman-teman bisa lihat ya, kalau kita pakai cara yang inner HTML, teks itu bakal diisi ke sini. Sesuai tujuan elemen HTML-nya. Sedangkan kalau kita pakai cara yang dokumen write, dia nggak masuk ke elemen yang kita tuju karena kita emang kan nggak nuju apa-apa ini. Tapi dia bakal nulis setelah semuanya ini udah selesai. Ini udah selesai di render, ini udah selesai di render. Ini langsung dia ngetik di sini. Nah, itu bedanya antara inner HTML sama dokumen write. Oke, aku komenin, kita udah berhasil yang kedua. Terus cara ketiga, menampilkan data di alert box. Nah, ini kita bisa pakai cara kayak gini. Oh iya, aku lupa copy paste dulu. Paste, terus caranya, sintaksnya alert, langsung aja. Ini datanya. Ketika kita save dan kita refresh, tuh muncul alert, ini datanya. Nah, itu cara menggunakan alert, menampilkan data di alert box. Oke, kita udah berhasil untuk menampilkan data di alert box. Kita komen. Selanjutnya kita menampilkan data di konsol browser. Nah, ini yang aku bilang tadi sering dipakai sama programmer untuk debugging, mencari error. Oke, caranya gimana? Sintaksnya console log, ini datanya, save, dan okein dulu, refresh. Loh, mana nggak muncul apa-apa? Nah, cara ngelihatnya teman-teman tadi kan udah ya. Yang tadi nih klik inspect elemen ada di sini. Ada banyak nih elemen, console, source, network, bla 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 bla. Nah, untuk melihat console log di menu console ini, klik aja. Nah, ada nih, ini datanya. Jadi kita udah berhasil menampilkan data dengan JavaScript, ada berbagai macam. Nah, sesuai yang aku bilang tadi, ini kan konyol banget. Jadi kita pakai JavaScript itu untuk membuat yang responsif, untuk yang interaktif. Gimana caranya? Kita balik lagi bikin yang dari pertama, menampilkan data di elemen HTML. Jadi aku bakal bikin kayak gini, ada button di sini. Klik saya. Terus aku bakal bikin namanya on click, melakukan sesuatu, menampilkan data misalnya. Ini di save. Nah,
Jadi teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman nggak ngerti, nggak usah pusingin lagi. Maksud dan tujuannya adalah aku bikin button, ketika diklik akan menjalankan function yang namanya menampilkan data. Tinggal kita bikin deh fungsi function menampilkan data. Nah, ini dia. Sekarang kita coba cara satu persatu ya. Kayak gini. Untuk dokumen get element ID test, ini contohnya. Nah, kita save dan kita refresh, gimana hasilnya? Masih kosong ya, nggak kelihatan apa-apa kecuali buttonnya. Jadi kalau kita inspect elemen, kita lihat di sini ada button, terus ada P ID test. Nah, ID test ini masih kosong kan? Jadi ketika aku klik, tuh muncul deh tulisannya. Ini teks yang aku kasih. Kita lihat lagi di elementsnya, muncul, udah ada tulisan ini teks yang aku kasih di dalam PID test karena kita menggunakan inner HTML. Oke, gitu caranya. Mau ngeliat ya perubahannya. Kalau yang tadi kan baru kita refresh udah muncul, jadi nggak tahu gimana cara kerjanya inner HTML, cara kerja document write. Nah, dengan cara ini aku mau nunjukin ke teman-teman gimana cara kerja masing-masing. Jadi aku refresh dulu untuk inner HTML. Pertama kosong, ini elemen yang dituju, nggak ada apa-apa. Ketika klik dengan inner HTML, muncul deh datanya yang kita kirim ke dalam elemen yang kita tuju. Oke, itu untuk cara kerja yang inner HTML. Lalu komen, kita lanjut ke yang document write. Nah, untuk yang document write ini teman-teman, aku komenin dulu, aku save, terus aku tambah sesuatu. Ini teks awal sebelum di otak-atik JavaScript. Save dan refresh. Nah, ini teks awal yang sebelum di otak-atik JavaScript teman-teman. Sebentar, aku balikin lagi pakai yang inner HTML. Sorry, sebentar. Oke, sorry, agak nggak enak tenggorokan. Aku balikin ya ke inner HTML. Aku refresh, ini ada tulisan ini teks awal sebelum di otak-atik JavaScript. Ini ada di inspect elemennya. Ini teks sebelum sebelum di otak-atik JavaScript. Nah, ketika aku klik nih, kita pakai inner HTML. Ingat, yang aku bilang tadi, inner HTML ini akan menambahkan ini jika elemen yang dituju nggak ada isinya, tapi akan meng-override atau mengubah jika ada isinya. Kita lihat terbukti nggak. Ketika klik saya, sebentar, aku lupa belum save dan refresh. Nah, ketika klik saya dipencet, berubah ini teks yang aku kasih. Nah, berubah kan? Ini teks yang aku kasih. Jadi, inner HTML ini fungsinya benar. Jika ada ada isinya di elemen yang kita tuju, maka JavaScript ini, data yang kita kirim dengan JavaScript akan meng-override data yang udah ada sebelumnya. Oke, jelas ya, itu cara kerja inner HTML. Next, kita lanjut ke yang document write. Oke, aku refresh. Nah, ini teks awal sebelum di otak-atik JavaScript. Kita mau cari tahu gimana cara kerja document write. Oke, aku langsung aja klik saya. Tuh, langsung hilang semua tulisan yang apa tadi tulisannya? Nah, ini teks awal sebelum di otak-atik langsung hilang. Buttonnya juga hilang. Diganti dengan data yang aku kirim. Ini yang baru pakaiin document write. Nah, kenapa begitu? Ya, cara kerja document write emang kayak begitu. Dia akan menghapus semua elemen dan menampilkan data yang dikirim menggunakan document write. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau pakai document write. Dia bakal ngapus semua dan memunculkan yang kita mau aja dengan document write. Nah, itu cara kerja dari document write. Oke, jelas ya perbedaan inner HTML sama document write. Terus aku komenin. Untuk alert sama konsol sih nggak ada perbedaan sih, tapi nggak apa-apa lah, kita bahas aja alert. Ini alert. Ketika kita save dan refresh, dia ketika klik cuman muncul alertnya doang. Begitu juga dengan console log. Aku komenin dulu console log. Aku konsol misalnya
save. Nah, kita sebelum refresh kita balik, kita lihat dulu tab konsol masih kosong. Aku refreshin. Ketika aku klik button klik saya, muncul deh. Nah, begitu aja sih teman-teman. Jadi sebenarnya cara pertama yang ini akan langsung run ketika kita refresh browser. Tapi ketika menggunakan function gini harus ada pemicunya. Nah, pemicunya di sini aku contohin ketika button diklik. Itu aja sih kenapa aku capek-capek ngejelasin yang harus ada pemicunya, karena aku mau ngeliatin cara kerja inner HTML, cara kerja document write, cara kerja alert, sama cara kerja console log biar teman-teman lebih ngerti. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku jelasin di video kali ini. Lumayan panjang videonya. Semoga teman-teman ngerti ya. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.